Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi terkait keterampilan berbicara dalam bentuk penyiar. Materi ini terbagi atas 4 subjudul. Yang pertama yaitu bahasa penyiar, yang kedua yaitu langkah-langkah membaca berita, yang ketiga yaitu naskah berita, dan yang keempat yaitu praktik membaca berita. Langsung saja kita masuk pada subjudul yang pertama yaitu bahasa penyiar. Penyiar merupakan seorang jurnalis, dan bahasa jurnalis itu merupakan bahasa jurnalistik atau yang biasa disebut dengan bahasa pers. Menurut Hussein Muni, bahasa jurnalistik adalah bentuk bahasa standar yang mengikuti aturan penggunaan huruf, kata, dan kalimat yang benar serta sesuai dengan standar wilayah tempat perusahaan media berada. Bahasa jurnalistik merupakan bahasa komunikasi massa yang digunakan untuk berkomunikasi atau mengirimkan pesan kepada publik melalui media massa. Setiap kata dalam bahasa jurnalistik harus memiliki arti yang jelas dan kuat, dan harus memiliki rasa. Kata-kata yang kuat dapat dengan cepat membangkitkan motivasi, persuasi, fantasi, dan daya imajinasi penonton. Bahasa jurnalistik juga harus mudah dipahami oleh semua orang yang mendengar atau menonton, karena tidak semua penonton memiliki waktu luang untuk memahami informasi yang disampaikan oleh penyaji berita televisi. Nah, ciri utama bahasa jurnalistik yaitu komunikatif dan spesifik. Komunikatif artinya langsung menuju ke inti masalah, memiliki makna tunggal, tidak konotatif, tidak berbunga-bunga atau tidak bertele-tele dan tanpa basa-basi. Sementara spesifik artinya memiliki gaya penulisan tersendiri dengan kalimat pendek, kata-kata yang jelas dan mudah dimengerti oleh orang awam. Bahasa jurnalistik memiliki sifat-sifat khas yaitu singkat, padat, sederhana, lugas, menarik, lancar, dan jelas. Ini merupakan pendapat dari Badudu dalam bukunya tahun 1988. Adapun menurut John Hohenberg dalam Anwar tahun 2004, bahasa jurnalistik memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama ada ringkas, hemat kata atau ramah kata dengan menghindari kata-kata yang tidak perlu. Kedua yaitu singkat, agar pembaca mudah memahaminya. Ketiga itu jelas dan mudah dipahami oleh pembaca, menghindari singkatan atau menggunakan singkatan yang umum digunakan. Keempat yaitu tertib, yaitu patuh terhadap peraturan dan norma pada penulisan berita. Dan yang terakhir yang kelima yaitu menarik, menghindari ungkapan klise dan hal yang monoton dalam membuat variasi. Masuk pada subjudul yang kedua yaitu langkah-langkah membaca berita. Nah, langkah-langkah membaca berita ini terdiri atas 3 tahap. Yang pertama yaitu prabaca, yang kedua yaitu saat baca, dan yang ketiga yaitu pasca baca. Nah, untuk yang prabaca, pertama-tama adalah kita mencari surat kabar, koran, atau majalah hari ini. Kemudian ingat-ingat berita yang terjadi pada kemarin. Lalu pikirkan informasi apa yang diinginkan dan survei sekilas dan pilih berita sesuai keinginan. Nah, untuk saat baca, pertama-tama baca judul berita dengan cermat dan memahami maksudnya dengan merumuskan kalimat lengkapnya. Nah, misalnya saat kita membaca, maka kalimatnya itu Budi curi start kampanye. Nah, lalu saat kita mengucapkannya, maka yang harus kita ucapkan adalah Budi mencuri start dalam kampanye. Kemudian cara yang kedua yaitu membaca secara teliti bagian teras berita dan mengingat konteks berita tersebut dalam hubungan apa, kapan, dan di mana. Lalu yang ketiga yaitu membaca teliti isi beritanya. Keempat yaitu menemukan masalah utama yang melatar belakangi peristiwa yang diberitakan. Kemudian mengutarakan fakta-faktanya, lalu mengutarakan seperti apa peristiwanya serta penyebabnya dan sebagainya. Untuk tahap pasca baca, pertama-tama bandingkan isi berita tersebut dengan berita lain, kemudian nilai keakuratan fakta yang diutarakan, lalu yang ketiga itu menghubungkan peristiwa yang terjadi dengan peristiwa lain di masa lampau atau di tempat lain, lalu yang terakhir itu prediksi dampak yang terjadi atas peristiwa yang diberitakan. Kemudian tulis surat pembaca, membuat komentar atau menulis esai terkait dengan berita-berita yang diekspos. Selanjutnya yaitu subjudul yang ketiga, yaitu naskah berita. Nah, berikut merupakan contoh berita yang berjudul Kota Padang diguyur hujan deras, sampah di Pantai Gajah semakin menumpuk. Nah, hujan deras yang mengguyur Kota Padang pada Senin lalu telah menyeret sampah-sampah yang ada dari hulu sungai ke muara lautan. Sampah-sampah tersebut akhirnya dihempas gelombang sehingga menumpuk di sepanjang Pantai Gajah. Selain mengganggu keindahan pantai, tumpukan sampah tersebut juga mengeluarkan bau tidak sedap yang mengganggu warga sekitar dan pengunjung. Setiap harinya, Pantai Gajah sudah dipenuhi dengan sampah-sampah. Namun, jika hujan deras, maka sampah-sampah tersebut akan semakin menumpuk.
Menurut warga sekitar, penyebab utama tumpukan sampah tersebut adalah karena kurangnya kesadaran dalam menjaga lingkungan, terutama dalam membuang sampah di tempat yang tepat. Masuk pada subjudul yang keempat, yaitu praktik membaca berita. Langsung saja kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Angela Rizal. Inilah informasi selengkapnya. Kota Padang diguyur hujan deras, sampah di Pantai Gajah semakin menumpuk. Hujan deras yang mengguyur Kota Padang pada Senin lalu telah menyeret sampah-sampah yang ada dari hulu sungai ke muara lautan. Sampah-sampah tersebut akhirnya dihempas gelombang sehingga menumpuk di sepanjang Pantai Gajah. Selain mengganggu keindahan pantai, tumpukan sampah tersebut juga mengeluarkan bau tak sedap yang mengganggu warga sekitar dan pengunjung. Setiap harinya Pantai Gajah sudah dipenuhi dengan sampah-sampah, namun jika hujan deras maka sampah-sampah tersebut akan semakin menumpuk. Menurut warga sekitar, penyebab utama tumpukan sampah tersebut adalah karena kurangnya kesadaran dalam menjaga lingkungan, terutama dalam membuang sampah di tempat yang tepat. Demikian breaking news pagi ini, saya Angela Mizal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nah, praktik membaca berita ini terdiri dari salam pembuka, isi dan juga penutup. Jadi kira-kira salam pembukanya seperti yang ada di contoh, begitupun juga dengan isi serta penutupnya. Kesimpulan untuk materi ini yaitu bahasa yang digunakan oleh jurnalis adalah bahasa jurnalistik atau yang biasa disebut dengan bahasa pers. Bahasa pers merupakan salah satu ragam bahasa kreatif bahasa Indonesia, di samping terdapat juga ragam bahasa akademik atau ilmiah, ragam bahasa usaha atau bisnis, ragam bahasa filosofi, dan ragam bahasa literer atau sastra. Ini merupakan pendapat dari Surdaryanto dalam bukunya tahun 1955. Ciri-ciri dari bahasa jurnalistik yaitu kalimat yang pendek, menggunakan kalimat yang aktif, bahasa yang positif, menarik, variatif, berkarakter, tuntas, lugas, logis, serta dinamis. Nah, ini merupakan diambil dari bahasa jurnalistik dalam tahun 2019. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.